dengan kelas 03, walaupun di sini saya lihat sebenarnya kalau penggabungan kedua kelas, itu jumlah yang hadir itu udah mencapai 50-an jumlah mahasiswanya. Tapi yang hadir di sini, mahasiswanya hanya berjumlah 25 orang. Ini saya tidak tahu alasannya kenapa, apakah memang tidak ada kuota atau memang ada hal-hal lain yang menjadi kendala. Intinya bahwa perkuliahan ini nanti akan saya rekam dan akan saya share ke akun YouTube untuk disimak kembali materi yang kita pelajari pada hari ini. Baik, untuk informasi awal, untuk yang tugas yang praktikum yang saya kumpulkan via Google Classroom, apakah ada yang mahasiswa yang belum menyerahkan atau ada kendala dalam pengerjaannya? Yang kelas 02 dan 03 sama, saya kasih yang untuk pengumpulan Google praktikum satunya. Coba dikonfirmasi apakah sudah mengirimkan semuanya atau ada kendala dalam pengerjaannya sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini. Belum, Pak. Kendalanya kurang pandai ngedit. Tugasnya udah siap. Tugasnya udah siap, tetapi yang jadi kendala? Belum diedit, Pak. Edit apa tuh? Edit video? Diedit ulang gitu. Biar bagus. Oke, jadi sebenarnya kalau yang dikumpulkan memang video, tetapi saya tidak harus misalnya dengan ada efek-efek bagus kayak gitu, nggak perlu. Tetapi hanya print screen rekaman layar saja, itu sudah ini. Tapi kalau misalnya mahasiswa mau menambahkan, mau mengedit, disilahkan saja. Tapi diperhatikan nanti pada limit waktunya ya. Kalau nggak salah besok ya terakhir ya. Limit waktunya itu diperhatikan juga. Baik, yang kelas 03, apakah ada kendala dalam pembuatan yang modul praktikum yang saya kasihkan sebelumnya? Ada kendala? Nggak ada? Ada kendala? Nggak ada ya? Ada jawaban? Oke, nggak ada yang nyaut. Oke, nggak ada masalah. Baik, nggak ada. Baik, berarti nanti diperhatikan limit waktunya saja ya, karena limit waktunya itu sampai besok jam tengah malam lah, jangan sampai lewat dari tanggal 25. Baik, semuanya, saya coba print screen layar. Baik, tolong informasikan apakah layar daripada komputer saya nampak jelas pada para mahasiswa atau tidak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Jika print screen layar, share screen layar laptop saya nampak bagus, kita akan langsung memulai materi perkuliahan kita pada pagi hari ini, masih dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya pada pertemuan dasar atau dari pertemuan 1 sampai dengan minggu sebelumnya, kita sudah menghabiskan teori dan materi hal dasar daripada PBU. Kita sudah belajar tentang kelas, metode, objek, dan juga tentang atribut. 4 hal dasar tersebut adalah pilar dasar daripada pemrograman berorientasi objek. Walaupun ada sebagian mahasiswa berdasarkan tes evaluasi pertama yang saya lakukan terhadap materi tersebut, ada yang mencapai nilai yang batas kelulusan, ada juga yang memang masih sangat rendah sekali. Nah, pada materi dari pertemuan hari ini sampai dengan sebelum pelaksanaan UTS atau sebelum pertemuan ke-9, kita melanjutkan materi pembahasan kita, melanjutkan
4 pilar lanjutan daripada pemrograman berorientasi objek. Kalau dulu misalnya kita sudah belajar tentang kelas, objek, atribut, metode, dan mungkin ada tambahan-tambahan materi tentang misalnya kata kunci this, kemudian ada final, dan lain-lain, non-static dan statik. Pada tahap selanjutnya ini adalah kita melanjutkan 4 pilar OOP yang paling utama. Kenapa sih bilang paling utama? Ini adalah 4 pilar ini, inilah ciri khas daripada pemrograman berorientasi objek. Mungkin bisa dilihat daripada gambaran di sini. Yang pertama ada polymorphisme, abstraction, enkapsulasi, dan inheritan. Ini adalah 4 pilar utama daripada bahasa pemrograman OOP. Pada pertemuan hari ini, keempat pertemuan materi ini kita akan selesaikan di dalam 6 kali pertemuan. Jadi 4 teori ini kita akan selesaikan dalam 6 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita akan bahas 2 hal, 2 topik. Kemudian pertemuan kedua selanjutnya adalah kita bahas 2 topik kembali. Nanti dalam 2 topik pertemuan, 2 kali pertemuan akan ada modul dalam bentuk praktikum untuk memperdalam daripada keempat materi yang ini. Nah, itu sebagai informasi tentang materi 4 pilar OOP. Pada pagi hari ini, pertemuan hari ini, kita akan bahas 2 hal, yaitu inheritan atau pewarisan, dan satu lagi adalah polymorphisme. 2 hal. Nanti setelah ini selesai, baru nanti saya akan kasih semacam modul yang berbentuk praktikum, yang mungkin akan menjadi pembahasan detail daripada kedua materi ini. Nanti modul akan saya serahkan, akan saya kirim via Google Classroom untuk menjadi pemahaman lanjutan terhadap materi yang saya sampaikan melalui Google Classroom. Baik, itu sedikit gambaran materi yang akan kita pelajari. Seperti biasa perkuliahan kita, saya akan menjelaskan secara teori dan akan saya coba demokan implementasi dari teori tersebut ke dalam bahasa pemrograman. Saya langsung mau mulai. Materi pertama kita yaitu mengenal inheritan atau sering kita sebut sebagai pewarisan. Nah, apa makna atau definisi daripada pewarisan? Mungkin bisa dilihat di sini bahwa secara definisi pengertian daripada pewarisan ini adalah sebuah kelas yang ada pada pemrograman Java, yang mana sebuah kelas tersebut dapat mewarisi seluruh atribut atau metode milik kelas lain dengan satu ketentuan-ketentuan yang ditentukan. Jadi, itu yang pertama, definisi dari pewarisan. Mewarisi seluruh atribut atau metode yang ada pada kelas lain, itu pertama. Dengan melakukan pewarisan, kita bisa mendefinisikan sebuah kelas induk ke dalam kelas baru, atau sering kita sebut kelas induk bisa mewariskan ke kelas anak, atau kelas anak merupakan pewarisan dari kelas induk. Itu definisi yang perlu dipahami. Bagaimana pemahaman dari pewarisan ini? Dengan adanya tujuan pewarisan ini, kita bisa membuat sebuah kelas dengan fungsi atau metode yang ada dan sudah tersedia pada kelas lainnya. Jadi artinya, apabila pada suatu kelas terdapat suatu metode atau suatu atribut yang metode dan atribut tersebut bisa
juga digunakan pada kelas yang lain, berarti kita tidak perlu lagi menulis ulang kode tersebut di dalam kelas yang kita buat. Jadi kalau misalnya di dalam satu kelas ada atribut dan metode, dan atribut dan metode tersebut juga digunakan pada kelas yang lain, pada kelas yang lain tersebut, itu kita tidak perlu menulis lagi kode, metode, dan atribut tersebut. Tetapi kita cukup dengan melakukan pewarisan saja. Itu secara definisi makna daripada pewarisan dalam pemrograman OOP. Sintak kode yang digunakan dalam bahasa pemrograman OOP, pewarisan ditandai dengan kode extend. Coba diperhatikan di sini. Ada kata kode extend. Extend itu berarti adalah pewarisan. Jadi kalau di sini ada kode kelas subclass extend superclass. Maknanya adalah kalau ada kode yang seperti ini, kelas subclass ini merupakan kelas pewarisan dari kelas superclass. Jadi ini contoh saja. Jadi saya ulang sekali lagi, dalam bahasa Java, apabila kalian menemukan ada kode dengan keyword extend itu berarti adalah kelas yang diwariskan atau merupakan pewarisan dari kelas yang lainnya. Ini contoh. Nah, ini definisi mengenai pewarisan. Saya lanjut. Dalam kita menerapkan pewarisan, khususnya pada bahasa pemrograman Java, kita nanti akan sering mendengar beberapa istilah. Yang pertama adalah superclass dan subclass. Jadi kalau misalnya yang dikatakan superclass, ini adalah kelas utama atau kelas induk. Kelas induk yang fiturnya atau atribut dan metodenya itu akan diwariskan. Ini, jadi kalau dikatakan superclass berarti itu kelas induk. Kelas induk yang akan diwariskan kepada kelas yang lainnya atau disebut dengan subclass. Itu istilah yang kedua. Subclass ini merupakan kelas anak yang mewarisi member itu atribut ataupun metode milik daripada superclass atau milik daripada kelas induknya. Itu. Intinya, namun pada subclass ini, dia dapat memiliki membernya sendiri selain yang diwarisi oleh superclass. Artinya, subclass pada suatu subclass atau kelas anak, dia selain bisa mewarisi atribut atau metode dari kelas induknya, tapi dia juga bisa memiliki atribut atau metode sendiri. Artinya bukan harus semua diwariskan dari kelas induk, tapi bisa juga dia membuat atribut atau metode sendiri yang tidak ada hubungannya dengan kelas induk. Oke, ini penerapan inheritan atau pewarisan. Jadi ada kita sering nanti akan mendengar ada kelas induk atau superclass dan juga ada kelas anak atau subclass. Langsung masuk ke dalam contoh daripada penerapan source code daripada teori pewarisan. Coba perhatikan source code ini. Oke, sebelum saya tunjukkan source code, masih jelas? Jelas, Pak. Jelas, oke. Oke, kalau tadi teori. Sekarang coba kita melihat ke dalam implementasi ke dalam source code-nya. Nah, coba perhatikan baik-baik ya, saya jelaskan source code ini untuk memahami apa itu sebenarnya pewarisan. Di layar di saya, ini ada dua buah pemisahan kode
yang dibagi ke dalam kelas yang berbeda. Ada kelas orang, ada kelas pegawai. Coba perhatikan. Ada kelas orang, ada kelas pegawai. Di sini coba diperhatikan, pada kelas orang ada 2 buah atribut dan ada 3 buah metode. Atribut yang pertama di dalam kelas orang, ada nama, ada alamat. Saya ulang, pada kelas orang ada nama, ada alamat, atributnya. Sedangkan metode, ada 2 buah metode prosedur, yaitu void ubah nama dengan void ubah alamat. Kemudian ada 2 lagi metode fungsi, yaitu ambil nama dengan ambil alamat. Nah, itu pemahaman seskundenya dulu. Ada 2 atribut pada kelas orang dan ada 4 metode. 2 metode fungsi, 2 metode prosedur. Itu pada kelas orang. Sekarang coba perhatikan kelas pegawai. Pada kelas pegawai ada 3 atribut dan ada 6 buah metode. Atributnya ada NIP, ada nama, ada alamat. Kemudian metode, ada metode prosedur ubah NIP, ada metode fungsi ambil NIP, ada metode prosedur ubah nama, ubah alamat, dan ada metode fungsi ambil nama dengan ambil alamat. Ini. Sekarang pertanyaan saya. Dari kelas yang ada daripada kelas orang dengan kelas pegawai, coba diperhatikan. Kira-kira di situ ada tidak atribut yang sama dan metode yang sama dari 2 buah kelas tersebut? Coba diberikan jawaban. Saya ulang. Dari kalian memperhatikan kode ini di kelas orang dengan kelas pegawai, di situ kira-kira ada nggak nama di dalam setiap kelas tersebut, atributnya yang sama dan metodenya yang sama? Ada, Pak. Apa? Bahkan di metode prosedur void ubah alamat. Di sana juga ada. Kemudian lagi ya. Di string ambil nama juga ada, Pak. Yang di Ada. metode string ambil nama. Baik. Pertanyaannya susah kali ya? Saya pikir nggak susah. Yang saya tanya di situ kan, yang pertama, dari kelas orang dan kelas pegawai, ada nggak atribut yang sama? Kan gampang sekali kita menjawabnya. Atribut tadi saya sudah sampaikan. Jadi kalau dilihat dari kelas orang dan kelas pegawai, itu ada atribut yang sama, yaitu nama dan alamat. Itu kan sama atributnya. Di kelas orang ada atribut nama dan alamat, di kelas pegawai juga ada atribut nama dan atribut alamat. Itu atribut. Sedangkan metode juga sama. Ada yang metode yang sama di kelas orang dengan kelas pegawai. Ada metode ambil alamat, ada ubah alamat, ambil nama, dan ubah nama. Itu adalah metode yang sama, walaupun parameternya berbeda. Itu. Nah, saya pikir susah nggak pertanyaan saya? Nggak susah kan? Saya hanya menanyakan, dari 2 buah kelas ini, apakah ada atribut dan metode yang sama namanya? Kan mudah kita lihat di situ. Ada, Pak. Yaitu
atribut nama dan alamat, dia ada di kelas orang dan juga ada di kelas pegawai. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira dipahami nggak inti dari yang saya jelaskan tadi? Paham, Pak. Jangan cuma paham ya, hati-hati ini. Kalian evaluasi kedua nanti akan lebih banyak berbicara kepada source code. Jadi tolong dipahami dan tolong ditanyakan kalau memang belum paham. Kalau metode yang sama di mana, Pak? Ya, metode yang sama kan namanya sama. Namanya sama. Dan juga ada parameternya juga yang sama. Kalau kita lihat di situ kan metode yang sama kayak void ubah alamat. Void ubah alamat di kelas orang, juga di kelas pegawai, ada juga void ubah alamat. Dengan parameternya juga sama. Void ubah alamat, ada parameter di dalam metode tersebut, yaitu string alamat. Di dalam kelas pegawai juga kan sama. Ya. Apa sih susahnya melihat kesamaan? Kan sama-sama dia. Nama sama, parameter juga sama. Kodenya juga sama. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, sekarang kita coba analisis. Oke, silakan. Mau tanya Pak, untuk evaluasi kedua itu mulai materinya dari sini apa dari awal ini Pak? Maaf, saya kurang jelas suaramu. Bisa ulang? Tes, sih dengar Pak? Saya akan lanjut dulu. Untuk tes evaluasi kedua itu materinya dari awal apa dari inheritance Pak? Dari inheritan, pewarisan. Ini masih materi pewarisan ini. Oke. Saya kurang jelas suara kamu. Kayak ada suara issue atau apa itu. Kalau nanti mau ditanyakan, di chat aja ya, di fitur chat ya. Nanti saya jawab ya. Di chat aja, karena saya kurang jelas suaramu. Oke. Coba fokus lagi kemari. Nah, ini dua buah kelas. Ini sebenarnya kode ini nggak error. Bisa saja. Artinya, kalau kita jalankan ini source code, itu nanti akan menampilkan, bisa kita mengisi nama dan alamat, dan juga NIP kalau di kelas pegawai. Nah, perbedaannya kalau di kelas pegawai ada NIP. Sedangkan di kelas orang, itu nggak ada NIP. Nah, dari dua buah kelas ini, yang menjadi kekurangannya adalah kita membuang-buang source code. Artinya, kita mengulang-ulang source code yang sama pada kelas yang memiliki hubungan. Artinya, pegawai itu kan merupakan orang. Ya kan? Pegawai itu merupakan bagian dari orang. Orang bisa saya terdiri dari pegawai, kemudian ada, paham nggak maksud saya itu? Paham, Pak. Nah, misalnya ada dua buah kelas lain, ada kelas lain. Ada kelas hewan, ada kelas misalnya adalah kucing. Kucing itu merupakan bagian dari hewan. Nah, ketika ada kejadian yang seperti ini, yang sebenarnya kita tidak perlu mengulang-ulang source code, kita tidak perlu mengulang-ulang source code, karena dua buah kelas tersebut memiliki hubungan. Seperti ini, pegawai itu merupakan bagian juga daripada orang. Sehingga dia memiliki atribut dan metode yang sama. Apabila ada kejadian yang seperti ini, kita bisa mengurangi source code, artinya bisa meminimalisir source code yang terlalu panjang dengan melakukan konsep inheritan atau pewarisan.
pewarisan dilakukan di sini adalah nanti atribut nama dan alamat itu tidak perlu lagi didefinisikan di dalam kelas pegawai. Kenapa? Karena pegawai merupakan bagian dari orang. Jadi, kita bisa melakukan pewarisan. Kita ambil atribut nama dan alamat yang ada di dalam kelas orang, kita wariskan ke dalam kelas pegawai. Jadi kalau pemahamannya, yang mana dikatakan superclass, yang di mana dikatakan subclass, yang kelas superclass itu adalah kelas orang atau kelas induk. Sedangkan kelas pegawai itu merupakan subclass atau kelas anak. Jadi, kelas orang nanti akan mewariskan member itu berarti metode dan atribut ke dalam kelas pegawai. Itu definisi pertama. Demikian juga kelas pegawai akan diwarisi atribut dan metode yang ada di dalam kelas orang. Sehingga kita bisa meringkas source kodenya menjadinya sebagai berikut. Coba perhatikan. Dengan menggunakan pewarisan, kita bisa melakukan penggabungan kode kelas orang dengan kelas pegawai. Dengan tujuan pertama adalah menghindari duplikasi kode. Duplikasi artinya kita tidak perlu mengulang-ulang kode. Nah, bagaimana cara melakukan pewarisan? Kita bisa dengan menggunakan kata kunci yaitu extend. Extend. Sehingga penggabungan dua buah kelas tadi akan menjadi yang bagian pertama di sini. Menjadi sebagai berikut. Yaitu kelas pegawai, public ini di hidden aja dulu, sehingga kodenya akan menjadi sebagai berikut. Kelas pegawai extend orang. Berarti kelas pegawai ini merupakan subkelas atau kelas anak yang diwarisi dari kelas orang, yang kelas orang ini merupakan kelas induk. Sehingga ketika sudah dilakukan pewarisan seperti ini, atribut nanti misalnya seperti nama dan alamat itu tidak perlu lagi dituliskan di sini, di dalam kelas pegawai. Sedangkan NIP ini merupakan atribut yang ada dalam kelas pegawai tadi. Ini NIP, dia dalam kelas pegawai. Sedangkan nama dan alamat itu tidak perlu lagi dituliskan di dalam kelas pegawai. Walaupun nama dan alamat itu harus ada di dalam kelas pegawai. Jadi bagaimana caranya kita mengisikan nama, atribut, nama dan alamat tersebut ke dalam satu buah kelas yang misalnya kita buat kelas baru untuk menampilkan, artinya ada fungsi utamanya, yaitu pegawai kita buat sebagai sebuah objek baru yaitu P, atau orang pegawai satu. Kemudian Ridwan Banda Aceh ini adalah merupakan nilai daripada atribut nama dan alamat yang ada di dalam kelas orang. Coba perhatikan perbedaannya. Yang kita panggil di sini kan sebenarnya kelas pegawai. Pegawai P new pegawai. Padahal kita tidak memanggil kelas orang. Sebenarnya untuk bisa mengisikan atribut ubah nama ini kan merupakan metode. Metode yang ada di dalam kelas orang. Ubah nama. Dia merupakan sebuah metode yang ada di dalam kelas orang. Yang dia ada parameternya, string nama seperti ini. Sebenarnya secara aturan, kita tidak bisa memanggil
metode ubah nama ke dalam kelas pegawai. Karena ubah nama ini dia berada di kelas orang. Itu secara aturan sebenarnya. Tetapi apabila kita sudah melakukan pewarisan ekstern ini, dan kita sudah mewariskan, kita kelas pegawai sudah bisa mengambil metode yang ada di dalam kelas orang. Sehingga di sini kita bisa ngisi. P ini kan merupakan kelas pegawai, bukan kelas orang, kelas pegawai. Sehingga P juga bisa mengakses metode ubah nama dan ubah alamat yang ada di dalam kelas orang. Seperti ini. Nah, ini ringkas sesungguhnya. Sehingga ubah nama Ridwan. Ridwan ini merupakan nilai daripada atribut nama yang ada di dalam kelas orang. Banda Aceh merupakan nilai daripada atribut alamat yang ada di dalam kelas orang. Nah, ini pemahamannya. Kenapa kelas pegawai bisa mengambil atribut yang ada di dalam kelas orang? Karena kita sudah melakukan pewarisan dengan menggunakan kata kunci ekstern. Oke. Saya kira ada pertanyaan atau belum dipahami, silahkan dipertanyakan. Assalamualaikum, Mbak. Salam, silakan. Saya ingin tanya di penggunaan metodenya, Pak. Di situ kan ada metode prosedural dan fungsi. Iya. Nah, apakah dua-duanya harus dipakai begitu, Pak? Untuk ubah nama sama ambil nama gitu. Terima kasih. Oke. Ada metode fungsi dan ada metode prosedur di dalam kelas orang. Kalau misalnya kita di sini ada ubah nama dengan ambil nama. Nah, kenapa kita membuat ada misalnya kalau ubah nama kan itu istilahnya merupakan metode prosedur. Karena di sini kan di dalam metode ubah nama itu kan ada parameter. Ada parameter yaitu string nama. Kenapa ada kata this? This ini dia didefinisikan bahwa karena ada parameter dan atribut yang mempunyai nama yang sama. Sedangkan atribut dan parameter itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya di sini ada string nama ini merupakan atribut. Sedangkan yang string nama satu lagi yang merupakan di dalam metode ubah nama ini merupakan parameter. Jadi untuk istilahnya mendefinisikan bahwa yang diisikan ke dalam nilai Ridwan ini itu merupakan parameter bukan daripada atribut, berarti kita harus memberikan kata kunci this, bahwa yang diisikan di dalam nilai yang Ridwan ini itu merupakan nilai parameter, bukan merupakan nilai daripada atribut. Nah, itu kalau yang metode prosedur. Juga berlaku yang ubah alamat. Ubah alamat di sini adalah merupakan yang istilahnya metode prosedur, juga sama. Dalam contoh ini, kenapa ada ubah nama, kemudian ambil nama. Kemudian ada ubah alamat, ada ambil alamat. Itu artinya didefinisikan seperti itu karena kita mengembalikan apabila nanti di dalam metode fungsi ini kan ada return nama. Return nama ini artinya apabila nanti di dalam kelas, kalau di sini kan nggak dipanggil sebenarnya, ada suatu kelas yang mengakses atribut ya, ini atribut
dalam metode fungsi. Ada suatu kelas nanti yang mengisikan nilai ke dalam atribut nama, berarti kita cukup memanggil metode ambil nama ini saja. Jadi yang dikembalikan ke sana, return ini kan mengembalikan. Mengembalikan apa yang dikembalikan? Nama. Jadi nilai nanti yang ketika misalnya dia mengisikan atribut nama, cukup kita memanggil dengan menggunakan metode ambil nama ini saja. Oke, kira-kira kayak gitu dulu jawabannya. Siapa tadi? Saya lupa nama tadi karena nggak lihat namanya waktu pertanyaan tadi. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Ada? Masalah pewarisan? Oh, sudah 29 orang yang hadir. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Paham nggak? Nanti ini kan saya jelasin dalam bentuk materi ya Google Classroom. Kalau Google Classroom, Google Meet maksudnya. Jadi materinya ringkas saja, nggak terlalu banyak. Nanti di dalam modul yang akan di situ akan lengkap nanti pembahasan daripada teori yang saya jelaskan pada Google Meet ini. Jadi nanti di dalam modul akan ada penjelasan detailnya nanti. Jadi yang kita bicarakan, yang saya presentasikan hari ini via Google Meet hanya merupakan ringkasan daripada teori-teori tersebut. Nanti akan ada lengkapnya nanti di modul nanti yang akan saya serahkan. Baik, saya ulang lagi. Ada yang mau ditanyakan mengenai pewarisan? Sudah dipahami berarti semuanya kalau misalnya nggak ada yang tanya. Munira Rizky, paham nggak? Iya, Pak. Gimana? Sejauh ini udah paham, Pak. Yang masalah extend tuh udah paham, insya Allah. Insya Allah. Jadi contoh sekali lagi misalnya kalau tadi kan antara dua buah kelas, ada kelas orang dengan kelas pegawai. Kalau misalnya nanti, misalnya contohnya seperti ini lagi. Saya kasih contoh lain ya. Saya misalnya kita pakai Notepad++ saja. Tuh, contoh ini. Misalnya seperti ini. Ada kelas hewan. Misal ya, ada kelas lain. Saya ada kayak gini. Nah, di dalam kelas hewan, itu misalnya ada atribut integer, misalnya jenis hewan. Kalau jenis hewan berarti bukan integer, string. Nah, jenis hewan. Kemudian misalnya ada integer jumlah kaki hewan, misalnya gitu. Kemudian ada lagi misalnya string nama hewan. Kayak gini. Hewan punya nama nggak? Coba dijawab. Hewan punya nama nggak? Halo? Punya, Pak. Kok pada nggak jawab? Hewan punya nama nggak? Punya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Punya. Iya, Pak. Apa Iya, Pak. bedanya dengan jenis? Punya, Pak. Mungkin mamalia kah dia, Kak? Pak. Oh. Atau dia hidup di laut, Pak? Oh gitu ya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Jangan saya tulis, kalian asik diam aja gitu. Padahal saya salah kan. Oke, ini misal contoh. Saya buat di dalam atribut aja. Oke, ini ada kelas hewan.
Di dalam kelas hewan ada 3 atribut itu. Jenis hewan, jumlah kaki hewan, dan nama hewan. Kemudian ada kelas satu lagi, misal kelas kucing misalnya. Di dalam kelas kucing, misalnya di situ ada atribut IML kaki hewan. Kemudian juga otomatis kan kucing kan punya jenis dia ya. Jenis hewan. Misalnya dia mamalia atau apalah. Nah, string jenis hewan. Nah, kalau misalnya kejadian seperti ini, kemudian misalnya apalagi ya, ada string warna bulu misalnya, kalau kucing. Itu kan atribut. Nah, kalau misalnya ada kejadian seperti ini, ada 2 buah kelas yang mempunyai atribut yang sama, kan ada tuh atribut sama, ada jenis hewan, kemudian ada jumlah kaki hewan. Kan atribut yang sama, yang berada dalam kelas yang berbeda. Sedangkan pemahamannya, kucing ini adalah merupakan bahagian dari hewan. Kalau ada kejadian yang model seperti ini, kita tidak perlu lagi menuliskan, atau misalnya ada satu lagi lah, kelas kambing misalnya. Kelas kambing kayak gini. Juga dengan parameter yang sama, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ada warna bulu, jenis hewan, dan jumlah kaki hewan. Nah, ini kan 3 buah kelas ini, kita kan mengulang-ulang kode. Kode misalnya jenis hewan, kaki hewan, kita ngulang-ulang kode. Walaupun dia berada dalam kelas-kelas yang berbeda. Tapi ini tidak disarankan. Dalam suatu pemrograman, itu tidak disarankan. Makin banyak source code, itu semakin nggak bagus program kita. Nah, makanya di dalam konsep OOP, kalau ada kejadian yang seperti ini, kita bisa melakukan yang namanya pewarisan. Pewarisannya seperti apa? Karena ada yang nama misalnya atribut yang sama, lebih bagus kita jadikan kelas kucing dan kelas kambing merupakan kelas yang diwarisi dari kelas induknya, yaitu kelas hewan. Jadi kita tidak perlu lagi nulis nanti di sini string jenis hewan, integer jumlah kaki di dalam kelas kucing, nggak perlu lagi. Tapi cukup mengambil yang ada di dalam kelas hewan saja. Kita lakukan pewarisan saja. Caranya bagaimana? Misalnya kelas kucing. Karena kucing merupakan dari hewan, jadi kita tinggal mewariskan saja. Caranya seperti ini. Kelas kucing, seperti ini. Extern, ini kata kuncinya ya. Ada X nggak? Saya lupa tadi. Ada ya. Nah, kelas kucing, extern, hewan. Udah seperti ini. Artinya, kalau sudah kita buat kayak gini, berarti pemahamannya adalah kelas kucing ini merupakan subkelas yang diwariskan daripada kelas induknya. Kelas induknya yaitu kelas hewan. Demikian juga kalau kelas kambing, karena dia parameter atributnya sama, yang ada adalah kelas hewan, sedangkan kambing juga merupakan bahagian daripada hewan, jadi cukup kita wariskan saja kelas kambing, extern, hewan. Udah, seperti ini saja. Kalau sudah kejadian seperti ini, kalau misalnya kelas kucing ini tidak perlu lagi dibuat. Ini tidak perlu lagi dibuat. Tidak perlu lagi. Kita cukup mewariskan seperti ini saja. Walaupun di dalam kelas kucing, ada atribut yang nggak ada di dalam kelas hewan. Contohnya tadi adalah string, warna, bulu. Ini nggak ada di kelas hewan, tapi kita bisa memberikan atribut sendiri, walaupun atribut tersebut bukan merupakan bahagian dari atribut yang diwarisi dari kelas induknya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara mengaksesnya kalau misalnya mengambil yang dari atribut ini, seperti contoh ini.
Kita jadikan objeknya dulu. Pegawai P, new pegawai. Berarti bagaimana cara mengisi nilainya? Misalnya mengisi jenis hewan, mamalia kalau kucing. Caranya seperti ini. Caranya adalah, misalnya, kan kucing itu kan ada banyak kucing. Ada kucing 1, kucing 2, dan kucing selanjutnya. Berarti kita tinggal panggil kayak gini aja. Kucing 1 misalnya. Sama dengan new kucing. Nah, bukan. Kita jadikan metode. Coba lihat di sini, seperti contoh ini. Nah, jadikan metodenya. Sudah? Sekarang kita tinggal panggil. Kita mau ngisikan misalnya jenis hewan. Kita tinggal panggil di sini. Kucing 1, ya kan? Kucing 1, titik. Jenis hewan sama dengan, karena string, tinggal isikan saja. Dia merupakan misalnya adalah, apa jenis kucing itu? Mamalia ya? Bukan ya? Herbivora ya? Herbivora, contoh ya. Ini contoh aja. Kalau salah, sorry. Pemakan daging. Herbivora. Kita bisa memanggilnya. Padahal, kalau kita tidak melakukan extend yang seperti ini akan error. Ini akan error. Karena kenapa error? Ini coding ini akan error. Kenapa error? Karena jenis hewan ini merupakan atribut pada kelas hewan, bukan pada kelas kucing. Tapi kenapa ini kita bisa memanggilnya di sini? Karena kita sudah melakukan pewarisan. Yang mana ketika sudah dilakukan pewarisan, berarti kelas kucing bisa mengambil atribut yang ada di dalam kelas hewan. Demikian juga kalau untuk kelas kambing. Sama saja. Kalau misalnya di sini misalnya ada kambing 1 misalnya, sama dengan new kambing, kayak gitu. Pertama jadikan objek dulu. Berarti kalau sudah kambing 1, titik jenis hewan sama dengan, misalnya omnivora ya dia. Oh iya kalau salah, nah, omnivora. Juga sama, kelas kambing bisa mengambil atribut yang ada di kelas hewan karena sudah dilakukan pewarisan. Nah, ini contoh dasarnya. Baik, gimana? Paham? Perlu saya berikan contoh lagi? Paham, Pak. Semua paham ya? Perlu saya berikan contoh lagi? Boleh, Pak. Dengan saya coba tanya dulu lah. Saya yakin itu ada yang belum paham tuh. Cuma nggak berani tanya aja itu kayaknya. Ayo coba tanya dulu. Jangan saya juga yang. Oh, silakan Bu Suatun. Kalau menambahkan atribut lain yang nggak ada di di induknya itu kayak mana Pak? Misalkan nggak ada yang dari turunan hewan. Nggak masalah. Kayak contohnya. Cara menambahkannya. Ya kayak gini. Sama aja kayak yang di atas. Sama aja kayak kita tuliskan atribut biasa. Kalau misalnya kita coba lihat di sini, dalam kelas kucing ini kan ada atribut warna bulu. Warna bulu ini kan dia nggak ada di dalam kelas hewan. Tapi dia merupakan atribut yang ada di dalam kelas kucing. Artinya, ketika nanti nilai atribut ini mau diisikan, kan tidak perlu dibuat objek, cukup diisikan kayak gini saja. Kalau misalnya warna bulu sama dengan, karena dia string, misalnya adalah kuning merah misalnya, atau kuning, ada yang kuning merah ya, kuning hitam misalnya kayak gitu. Nggak ada kucing itu, kuning putih misalnya. Nah, kan nggak perlu, karena kenapa kita nggak perlu lagi memanggil misalnya menjadikan objeknya dulu, karena warna bulu ini merupakan atribut dia sendiri yang ada dalam kelas dia sendiri. Coba perhatikan ini. Jadi kalau atribut di dalam kelas dia sendiri, nggak perlu dibuat objek,
Dan seperti kayak gini nggak perlu. Cukup diisikan aja kayak gini, warna bulu sama dengan kuning putih. Karena dia merupakan atribut lokal yang ada dalam kelas dia sendiri. Tetapi kalau misalnya mengambil atribut yang ada di kelas lain, kayak misalnya jenis hewan, ini kan di kelas hewan, di kelas lain, kita harus menjadikan objeknya dulu. Baru panggil atributnya, baru isikan nilainya. Kayak gitu, uswatun. Jadi kalau misalnya mau buat suatu atribut yang bukan merupakan atribut dari kelas induk yang diwariskan oleh kelas induk, seperti biasa saja, seperti kita buat atribut biasa, ya contohnya seperti ini, string warna biru. Juga di kelas kambing juga sama. Kayak gitu jawabannya, uswatun. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut materi kedua, ada satu lagi itu, polimorfosis. Itu lebih sulit lagi itu dipahami. Silakan. Pak, kalau sesama subclass bisa diwariskan, tidak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Baik-baik. Oke. Nggak bisa diwariskan, tetapi bisa mengakses bisa mengakses atribut, bisa. Maksudnya dia nggak bisa di-extend. Kalau misalnya kayak gini, misalnya pertanyaan tadi, ada misalnya kelas kucing, extend, kambing gitu. Nah, ini kan subclass dia nih. Artinya kalau model seperti ini nih, ini tidak bisa. Tapi kalau misalnya bagaimana Pak? Kalau misalnya kucing mau mengambil atribut yang ada dalam kelas kambing, kan atributnya kan sama, ini warna bulu, ini warna bulu. Udah, caranya bisa saja. Caranya bagaimana? Jadikan objek ini kelas kambing, nggak perlu diwariskan, tapi akses aja atributnya. Atributnya bagaimana caranya? Caranya kayak gini misalnya, karena udah ditanya. Misalnya kelas kucing akan mengambil atribut yang ada di dalam kelas kambing, nih warna bulu. Udah, jadikan objek kelas kambing, jadikan objek aja di kelas kucing, seperti ini. Kambing, apa misalnya, K1, new kambing. Ya kayak gini. Kambing, K1, sama dengan new kambing. Tapi ini lucu. Nah, ini. Kemudian K1, titik, warna bulu sama dengan hitam misalnya. Nah, ini maksud kode ini apa? Berarti kita mengambil atribut warna bulu K1 ini yang merupakan atribut yang ada dalam kelas kambing, karena K1 ini adalah objek dari kelas kambing. Gitu. Tapi kalau diwariskan antar subkelas itu nggak bisa. Itu ya jawabannya ya, Reza Maulana. Baik, Pak. Oke, silahkan lagi. Saya tunggu pertanyaannya ini. Banyak bertanya lah. Silahkan. Ada yang keluar, ada yang masuk. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke materi kedua. Saya sudah sampaikan bahwa yang saya berikan materi ini adalah ringkasan materinya. Ringkasan materinya saja. Nanti materi lengkapnya nanti akan ada di modul nanti. Akan ada di modul, ya memang di situ akan ada penjelasan lengkap mengenai dari teori materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, itu sekilas contoh daripada pewarisan. Nah, kita masuk ke pilar kedua daripada OOP, yaitu polimorfisme. Nah, ini dipahami lagi ya. Karena kan belajar OOP ini kan setelah dasarnya siap, ini kan udah agak sedikit rumit ini. Jadi harus banyak-banyak baca kalian ini.
Karena ini udah, apalagi nanti setelah UTS kan nanti akan saya berikan materi-materi yang baru. Nah, ini coba perhatikan. Definisi dari polimorfisme itu definisinya dikatakan bahwa kemampuan untuk sebuah kelas yang memiliki banyak kelas turunan. Kalau kelas turunan tadi kan udah dikasih tahu ada turunannya, misalnya kelas turunan deklarasi masing-masing yang unik yang dapat berbagi fungsionalitas yang sama dengan kelas parent atau yang diturunkan. Nah, di dalam OOP terdapat sebuah prinsip yang bahwa di mana sebuah kelas dapat memiliki banyak bentuk atau metode yang berbeda-beda, meskipun namanya sama. Sama bentuk di sini dikatakan bentuknya berbeda, isinya berbeda, parameternya berbeda, dan tipe datanya berbeda. Nah, sebenarnya polimorfisme ini kita udah belajar. Belajarnya di mana? Waktu saya kasih materi tentang method overloading. Kan udah saya jelasin dulu, method overloading. Method overloading adalah di mana di dalam sebuah kelas terdapat dua buah metode yang sama ataupun konstruktor yang sama, tetapi dia mempunyai parameter yang berbeda-beda. Itu namanya method overloading atau konstruktor overloading. Nah, ini sama, itu sebenarnya bahagian daripada definisi polimorfisme. Nah, ini teori ya, ini teori. Nanti saya jelaskan dalam bentuk contoh. Pada Java, pada bahasa pemrograman Java, ada dikenal dua buah macam daripada polimorfisme ini. Yang pertama ada static, yang kedua ada dinamis. Ada dinamis. Jadi ada dua ya, polimorfisme di dalam bahasa Java. Yang satu statik, yang kedua adalah dynamic. Perbedaan daripada kedua jenis polimorfisme ini terletak pada penggunaannya. Kalau misalnya di sini, pada statis, dia menggunakan method overloading. Makanya saya katakan tadi, ketika kalian sudah menggunakan method overloading, itu berarti sudah bagian daripada teori polimorfisme ini. Sedangkan pada dinamis ini dia menggunakan method overriding. Saya belum jelasin ya apa method overriding. Nanti minggu depan akan saya share materi tentang apa itu method overriding, biar nanti mudah dipahami. Kenapa nggak saya berikan waktu pemahaman metode, biar kalian itu tidak istilahnya jangan sampai semua materi yang belum masuk ke dalam kaitan dengan materi yang lainnya itu sudah langsung saya kasihkan. Nanti kalian makin pusing nanti ya. Jadi mengenai apa itu method overriding, itu nanti akan saya buatkan dalam modul minggu depan. Minggu depan akan saya jelasin. Ya, ini dulu dipahami bahwa dalam polimorfisme pada bahasa Java itu ada dua, static dan dynamic. Perbedaannya yang di sini terletak adalah kalau polimorfisme statik dia menggunakan metode overloading. Pemahaman metode overloading silahkan dibaca kembali mengenai apa itu metode overloading. Sedangkan dynamic itu menggunakan metode overriding. Ini aja bedanya dulu, dipahami aja dulu tentang polimorfisme pada bahasa Java. Sekarang kita lihat contoh. Contoh statik polimorfisme statis atau statik. Coba lihat kode di samping. Pada kode bahasa Java yang nampak di samping ini, ada sebuah kelas, yaitu kelas lingkaran. Lingkaran, di situ ada dua buah metode. Metode fungsi, yaitu float luas dan double luas. Itu metode.
Itu metode. Nama metodenya sama, tapi tipe datanya beda dan parameternya sama jumlahnya, tetapi tipe data dari parameternya itu beda. Nah, ketika ada misalnya kalian melihat dalam sebuah kelas yang ada bentuk kode demikian, itu berarti sudah termasuk ke dalam bahagian polimorfisme statis. Karena sudah dikatakan tadi, yang statis dia menggunakan metode overloading. Overloading berarti kita bisa membuat dua buah metode yang sama pada suatu kelas, tetapi harus parameter yang berbeda-beda. Ini contohnya seperti ini. Dalam kelas lingkaran, ada dua buah metode yang namanya sama, yaitu luas, tapi parameter dan tipe datanya itu berbeda. Parameter yang pertama adalah float, tipe data yang pertama adalah float, tipe data yang kedua untuk metode yang kedua adalah double. Jadi ketika sudah ada kode seperti ini, berarti sudah termasuk bahagian daripada polimorfisme jenisnya statis. Nah, itu satu. Itu yang masuk dalam jenis yang pertama. Contoh kedua dari polimorfisme statis. Ini adalah contoh kedua. Kalau tadi metode, ini berarti objek. Coba perhatikan di situ. Ada sebuah kelas, namanya kelas main. Di dalam kelas main, ada kita memanggil hewan yang merupakan daripada objek daripada kelas anjing. Sebenarnya itu source kodenya itu panjang ya, tapi nanti anjing itu merupakan kelas turunan yang diekstenkan daripada kelas hewan yang saya contohkan tadi. Nah, kalau misalnya ada yang misalnya polimorfisme yang seperti ini, hewan satu itu bicara itu merupakan metode yang dipanggil daripada kelas hewan. Nah, kalau ada misalnya, coba lihat lagi di situ, ada hewan satu, ada hewan dua, ada hewan tiga. Hewan dua merupakan objek dari kelas kambing. Sedangkan hewan tiga merupakan objek dari kelas kucing. Sedangkan metodenya sama. Bicara. Bicara itu merupakan parameter metode yang ada pada kelas hewan. Yang kelas hewan tersebut merupakan kelas induk yang diwariskan oleh kepada kelas anjing, kambing, dan kucing. Nah, ini contoh kedua. Yang merupakan bahagian daripada polimorfisme statis. Jenis yang kedua adalah dinamis atau dinamis, polimorfisme dinamis. Polimorfisme dinamis ini, dia itu biasanya terjadi pada saat kita melakukan pewarisan. Teori yang pertama tadi. Dan implementasi daripada interface. Apa itu interface? Itu akan ada materi minggu depan. Jadi di skip aja dulu. Interface itu apa? Dan implement. Nanti akan ada materi pada minggu depan. Nah, coba perhatikan di sini. Dinamis polimorfisme ini, kalau kita lihat pada ini, ada gambar yang ada di depan kalian yang merupakan UML. Ini UML namanya ya, kalau ada gambar seperti ini. Ada satu buah kelas induk yang melakukan pewarisan kepada kelas anak 1, anak 2, dan anak 3. Jadi anak 1, anak 2, dan anak 3 itu merupakan kelas yang diwarisi daripada kelas induk. Nah,
ketika misalnya kayak gini di dalam kelas induk, di dalam kelas anak 1, anak 2, dan anak 3, itu ada sebuah metode yang namanya say hello. Jadi say hello itu merupakan metode. Metode yang ada pada anak 1, anak 2, dan anak 3 merupakan metode yang diwariskan oleh kelas induknya. Nah, di sini masing-masing anak yang memiliki isi metode yang berbeda, walaupun nama metodenya sama. Maksudnya kayak gini. Di dalam metode say hello yang ada pada anak 1, bisa saja nanti isinya adalah berbeda dengan isi dalam metode yang ada pada say hello pada anak kedua. Demikian juga isi daripada say hello yang ada pada anak ketiga akan berisi nilai berbeda walaupun mereka sama-sama anak 1, anak 2, dan anak 3 sama-sama mengambil atau diwarisi metode yang sama daripada kelas induknya. Nah, ketika ada kejadian yang seperti ini, ada hal yang misalnya source code-nya seperti ini, inilah disebut dengan polimorfisme dinamis. Dinamis kan artinya nilainya berbeda-beda, walaupun dalam satu metode yang sama, dinamis, isinya bisa berbeda-beda. Itu keterangannya. Ada keterangannya di samping. Oke, itu polimorfisme dinamis dengan statis. Ada pertanyaan? Silakan. Ini yang dinamis ini, Pak. Bentar ya, ini yang dinamis ini saya sengaja nggak buatkan source code-nya. Karena biar mudah saya buatkan dalam bentuk UML yang mungkin agak sedikit bisa dipahami ya berbedanya. Kalau kita buat ke dalam source code ini mudah saja sebenarnya. Oke, silakan yang mau bertanya tadi. Siapa? Silakan. Ini Pak, kalau misalkan tipenya sama, apa dia diakses sama atau enggak Pak? Atau berbeda gitu? Tipenya maksudnya tipe apa tuh? Tipe data yang sama tapi diakses sama atau enggak gitu ya? Tipe datanya sama. Itu pada apa pertanyaan kamu? Pada dinamis? Polimorfisme dinamis ini ya? Ya. Oke. Berarti yang kamu tanyakan tipe datanya sama. Iya Pak. Tapi diaksesnya sama atau enggak? Tipe data itu pada ini ya, pada metode ya. Iya, pada metode yang pada kelas anak ya. Yang pertama tadi Pak, yang ada codingnya tuh. Oh, bentar. Ini. Itu Pak, ya. Ini. Oke, ini. Ini artinya yang tipe data yang sama. Kalau ini nggak ada tipe datanya. Yang pertama lagi Pak, yang pertama lagi. Ini. Ini ya. Iya. Tipe datanya sama. Apa nanti kalau tipe datanya sama, apa nanti diaksesnya sama atau berbeda Pak gitu? Oke. Pertama kan dulu dipahami bahwa yang dikatakan overloading itu secara teori dikatakan adalah dua buah metode atau dia berlaku kepada metode dan konstruktor yang mempunyai nama yang sama tetapi dengan syarat dia harus tipe datanya berbeda. Itu satu, pertama dulu. Apabila dua buah metode mempunyai tipe data yang sama tetapi nilainya berbeda, itu tidak dibolehkan. Misalnya kayak gini, ini kan ada float luas. Tipe metode pertama kan tipe datanya float. Rumusnya kan beda dia dengan yang tipe metode yang kedua. Beda kan, isinya beda rumusnya. Tetapi kalau misalnya float luas, float R, di dalam metode kedua juga float luas, float D misalnya. Ya kan? Sama-sama kan nama tipe datanya, itu
Kalau misalnya namanya tipe datanya sama, itu akan error. Karena nggak boleh dalam satu kelas ada 2 buah metode dengan tipe datanya sama, walaupun nama parameternya beda. Itu jawabannya, nggak boleh. Oh, baik, Pak. Kalau ini kan kalau misalnya di metode pertama float R kan namanya parameternya. Ya. Kalau misalnya di dalam metode kedua juga float luas double, atau misalnya D ini double ini kita ganti float luas kemudian float D. Nama parameternya aja yang berbeda, tapi jumlahnya kan sama. Ya. Itu tidak boleh juga. Error berarti, Pak ya. Error itu karena dia dikenal parameter metode tersebut mempunyai nama yang sama, tipe data metodenya juga sama, kemudian mempunyai parameter dengan jumlah yang sama dan tipe data yang sama. Walaupun nama parameternya beda, tapi yang dihitungnya bukan nama parameternya, tapi jumlah parameternya dan tipe data dari parameter yang digunakan tersebut. Paham nggak kira-kira? Ya, baik, Pak. Oke, makasih ya. Ya. Yang bertanya, Muhammad apa saya lupa tadi namanya. Oke, silahkan. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan? Silahkan. Rizky Ananda, halo. Halo, Pak. Sehat? Sehat. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan nggak, Rizky? Sejauh ini nggak ada, Pak. Lepas sekali kayaknya, Rizky. Saya yang baru sembuh dari sakit, kok kamu yang lemas? Saya sebenarnya terus terang ya, saya ini masih belum terlalu sembuh total. Jadi karena sakit lambung ini masih konsumsi obat, tetapi hanya perlu dijaga pola makan saja. Jadi kalau misalnya salah makan sedikit maka akan kambuh lagi. Jadi ya karena saya tanggung jawab mengajar, jadi saya buat bahagia saja lah, saya ketawa-ketawa kayak gini. Padahal perutnya kadang sakit, sekali-kali sakit juga tuh. Jadi bagi yang pernah merasakan sakit lambung itu udah paham lah kalau model-model kayak gini. Jadi saya balik lagi lah, nggak usah bahas yang itu. Gimana materi tadi, pewarisan dengan polimorfisme? Santri Novita. Saya, Pak, Sehat? kurang sehat, Pak, lagi batuk. Aduh. Kenapa? Ya karena cuaca? Iya, Pak. Mungkin karena kebanyakan tugas juga, Pak. Oh, karena banyak tugas ya? Saya tanya dulu sama kalian semua. Saya banyak kasih tugas nggak? Bukan MK ini, Pak. Maksudnya MK yang lain juga. Iya, saya pahami bahwa kenapa sebenarnya kan dulu, saya terus terang ya, dulu kan kalau saya ngajar, misalnya yang bukan online lah, yang di kelas, saya memang setiap pertemuan itu saya kasih tugas. Dan juga memang pola saya dari dulu mengajar, setiap pertemuan pasti ada tugas. Tetapi saya yakin kalau di dalam perkuliahan yang model daring kayak gini, saya yakin dosen-dosen yang MK lain juga akan memberikan banyak-banyak tugas. Akan memberikan banyak kali tugas-tugas yang memang harus kalian kerjakan. Jadi makanya saya karena paham dengan kondisi demikian,
Saya tidak memberikan tugas setiap pertemuan. Kan tugasnya kan baru satu saya kasih ke kalian. Baru yang kemarin tuh. Nah, dan tugasnya juga saya nggak mau memberatkan kalian. Kan tidak ada saya kasih soal yang misalnya buat selesaikan kasus ini. Saya hanya kasih tugas ke kalian, hanya mengerjakan modul yang udah saya buat. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing lagi harus memikir kayak gini, harus cari source kodenya. Ya, kalian hanya mengerjakan tugasnya sesuai dengan modul yang udah saya berikan. Saya ingin lihat hasil dari modul tersebut saja. Karena tujuannya kenapa? Supaya kalian tidak terlalu terbeban dengan model perkuliahan daring, dengan mungkin ada banyak dosen-dosen lainnya yang memberikan tugasnya. Itu ya. Mudah-mudahan santri nggak sampai yang dalam mahasiswa yang lain juga. Jangan sampai nanti pas selesai perkuliahan semester ini udah masuk rumah sakit. Jangan sampailah demikian ya. Iya, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak santri? Nggak ada, Pak. Baik, oke, nggak ada masalah. Reza Maulana. Ya, Pak. Nah, gimana? Ya, Pak, kenapa? Ada yang mau diskusikan nggak dari teori saya tadi? Pusing nggak kamu memahaminya? Pusing ya, pasti ya? Sudah sedikit paham. Mungkin nanti pas masuk ke modul dipahami insya Allah. Ya, nanti memang saya akan kasih modul yang berikan penjelasan mungkin agak detail lagi daripada teori yang sudah saya berikan ini. Nanti akan saya share ya. Oke, kalau nggak ada ditanya Reza. Makasih ya. Ya. Muhammad Reza Solahuddin. Halo, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Kamu dulu waktu saya masuk kelas di dalam tatap muka, banyak sekali nanya. Tiap hari nanya. Ini kenapa di daring kamu nggak aktif nanya? Lagi kurang sehat, Pak. Kok kurang sehat semuanya? Kayaknya pada kurang sehat semuanya kayaknya ini. Lagi musim hujan nih kan? Ini lagi hujan memang, di luar hujan itu. Saya posisi lagi di Banda Aceh emang sekarang. Saya baru kemarin balik ke Banda Aceh. Jadi ini, kalau kalian ada yang mau diskusi langsung dengan saya, kebetulan kan posisi saya ini ada di Banda Aceh. Di Banda Aceh mungkin saya sampai hari Kamis. Jumat saya balik lagi ke Sigli. Kalau kalian mau diskusi secara langsung dengan saya mengenai perkuliahan, silakan buat janji saja. Tapi di WA dulu saya. Nanti kalau kemungkinan nanti saya mungkin ada di kampus, ada saya duduk di warung kopi. Nanti kita bisa sharing dan untuk istilahnya menanyakan secara langsung. Tapi dengan syarat prokes, pakai masker dan hindari jarak. Itu ya, kalau ada yang mau bertemu langsung ya. Ada yang tinggal di PD nggak mahasiswa ini yang ambil PBU? Ada nggak? Ada Pak, ada. Ada. Nailul. Jadi, Nailul Muna dengan Tia Habdia. Signia di mana? Kalau saya di Kembang Tanjung, Pak. Oh, Kembang. Tia di mana? Kembang Tanjung juga, Pak. Oh, sama-sama Kembang Tanjung. Nah, kalau saya kan sering posisi di Sigli itu. Kalau kalian sering ke Sigli, saya sering duduk di warung kopi itu. Di wifi itu sering saya duduk. Kalau kalian mau jumpa langsung dengan saya, mau nanya tentang ini, silahkan saja kontak WA saya. Nanti saya akan kasih waktu untuk kalian bertemu. Silahkan tanya-tanya lah secara langsung. Baik Pak. Siap. Iya, gitu ya. Iya Pak. Oke, jadi yang mahasiswa lain yang mungkin ada di Banda Aceh dalam minggu ini, silakan kontak saya kalau mau bertemu dan Oke. Pak. Oke, silakan.
Mungkin bisa Pak. Hari Rabu Bapak kemana? Ada langsung saja. Hari Rabu. Hari Rabu saya ada di Banda Aceh. Oh di rumah atau di mana Pak? Hari Rabu saya kebetulan besok ada ngajar eh ada ngajar sih sebenarnya dari jam 10 sampai jam 1, kemudian lanjut lagi jam 2 sampai jam 4. Ada 2 kelas besok. Kebetulan kalau kondisi demikian, saya itu nggak keluar ke warung kopi. Kemungkinan saya keluar itu antara sore lah saya keluarnya, jam-jam 5 habis asar gitu. Itu kemungkinan saya akan keluar. Tapi kalau misalnya dari pagi sampai jam 3, itu saya di rumah tuh. Itu kemungkinan karena ini saya ngajarnya minggu ini semua mata kuliah yang saya asuh itu pakai Google Meet semuanya. Gitu ya Muhammad Reza ya. Oh baik Pak, baik. Baik. Yang lain kira-kira ada hal yang mau diskusikan? Silakan. Kita punya waktu ada 10 menit lagi. Jam 10 pas kita selesai. Ada? Cukup? Baik, kalau nggak ada. Nah, hari ini kita udah selesaikan 2 materi. Yaitu polimorfisme dengan indera hitam atau pewarisan. Ada 2 lagi, yaitu abstraction dengan encapsulation. Ada 2 lagi. Yang ini merupakan 4 pilar daripada bahasa OOP. Daripada pemrograman OOP. 2 hal tersebut itu nanti akan saya jelaskan lagi di pertemuan kemungkinan setelah UTS. Minggu depan kita akan pelajari materi tambahan daripada materi yang belum saya sampaikan, yaitu method overriding dengan class interface. Karena ini berkaitan dengan teori yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi ini minggu depan, kita nggak pakai Google Meet, saya kasih modul. Saya kasih modul pembahasan daripada method overriding dengan class interface yang ada pada Java. Setelah ini selesai, setelah misalnya minggu depan selesai, saya akan kasih yang namanya modul untuk praktikum. Modul praktikum yang berkaitan dengan 2 teori ini. Baru setelah itu semua akan saya lanjut ke 2 sisa materi yang tadi, yaitu abstraction dengan satu lagi encapsulation. Polanya juga sama. Nanti setelah penjelasan, baru saya kasih modul. Dan juga ada modul praktikumnya. Jadi itu ya, sedikit penjelasan daripada keempat pilar OOP ini. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya. Nah, minggu ini ada tugas nggak? Ada. Mau tugas kan? Santri, mau tugas kan? Kak Pak. Nggak, bukan tugas, tetapi latihan. Latihan buat kalian. Latihannya ini. Ini apa namanya? Hanya membuat, saya seperti biasa. Nggak kasih tugas sih. Jadi hanya kasih semacam latihan untuk kalian uji, untuk kalian kerjakan, kira-kira untuk memahami, ini bukan materi yang kita bahas hari ini, bukan mengenai 4 pilar OOP ini, bukan. Tetapi ini lebih kepada pendalaman materi tentang dasar daripada OOP, yaitu kelas, fungsi, metode, objek, dan juga atribut. Untuk mendalami itu lagi. Jadi saya kasih ini latihan, silahkan dikerjakan. Nggak perlu dikumpulkan.
Karena saya kasihan juga sama kalian nanti kalau saya suruh kumpulkan. Dikerjakan dan dipahami satu persatu dari modul yang saya serahkan ini. Jadi modul yang akan saya serahkan nanti ada 2. Modul pertama tentang pendalaman teori dari materi yang kita bahas hari ini. Kemudian modul kedua adalah modul latihan untuk pendalaman atau kalian mendalami lagi tentang dasar-dasar OOP dan juga dasar daripada bahasa Java. Tidak perlu kalian kumpulkan yang latihan ini, tetapi itu balik lagi ke kalian sendiri. Mau nggak kalian mengerjakannya? Karena saya nggak bisa memantau. Dan intinya latihan ini berfungsi dan berguna untuk pendalaman teori-teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kayak gitu. Ya. Bisa ya? Yang latihan 3 tuh Pak. Bukan, ini latihan baru, belum saya share tuh. Oh ya. Belum saya share, nanti saya share. Oke, Saya belum buat versi ini, versi yang lebih kalian pahami. Nanti saya share lagi. Terima kasih Pak. Oke, bisa nggak kayak gitu? Bisa kan? Bisa, Pak. Insyaallah, Pak. Bisa, Pak. Ya lah, semua kalau saya tanya kayak gitu, bisa nggak kayak gitu? Semuanya jawab bisa, Pak. Kalau saya kasih tugas, bisa nggak? Jangan, Pak. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Ini karena saya juga mungkin paham bahwa kalian juga mungkin dengan dosen-dosen yang lain itu akan ada banyak lagi tugas-tugas kalian ini. Intinya saya nggak mau memberatkan kalian, tetapi itu balik ke pribadi kalian masing-masing. Tanggung jawab saya mengajarkan dan memberikan materi itu sudah selesai. Tinggal balik kepada kalian sendiri, mau nggak kalian memahami dan mempraktekkan daripada modul-modul yang saya kasihkan. Itu balik ke pribadi kalian masing-masing. Tetapi diingat, evaluasi pertama udah selesai, evaluasi kedua nanti harus naik nilainya. Itu ya kuncinya itu saya evaluasi 1 nilai 30, evaluasi kedua upayakan jangan 30 tapi naik. Naik misalnya menjadi 40, kalau bisa lulus mencapai 75. Demikian juga nanti evaluasi ketiga. Oke? Cukup? Cukup? Ya, Pak. Cukup, Pak. Oke ya, udah banyak habis kuota ya. Saya juga udah habis kuota tuh. Karena pakai kuota sendiri soalnya. Baik, para mahasiswa yang saya banggakan, yang saya semuanya lah. Saya sudah stop bagi layar. Intinya yang mau saya sampaikan di sini bahwa pemrograman OOP ini sebenarnya tidak susah. Saya sekali lagi nyatakan, saya tidak menuntut para mahasiswa itu untuk bisa menghasilkan atau membuat suatu program-program yang wow itu, yang hebat itu. Enggak. Tetapi saya hanya ingin menekankan bahwa output dari pemrograman mata kuliah ini adalah kalian paham dan mengerti teori-teori yang ada pada dalam OOP. Setidaknya kalian tahu, oh yang ini metode, yang ini pewarisan, yang ini polimorfisme. Itu saja dulu kuncinya yang perlu kalian pahami. Ketika itu sudah kalian pahami, dan dasar daripada bahasa Java juga sudah kalian pahami, karena ada di mata kuliah sebelumnya, maka kalian bisa nanti melanjutkan untuk mampu membuat program-program yang bisa kalian hasilkan dengan menggunakan konsep daripada OOP. Karena OOP ini bukan hanya digunakan pada bahasa Java. Sekali lagi saya katakan, OOP ini bukan hanya pada bahasa Java, tetapi hampir semua bahasa pemrograman terkini itu menggunakan OOP. Pada PHP, pada Python, pada Swift, pada DAX, pada Android, pada operasi iOS, yang aplikasi iOS, itu semuanya menganut paradigma OOP. Makanya
kuncinya untuk bisa membuat program-program pada platform-platform tersebut, pahami teori daripada OOP, itu kuncinya. Oke ya, itu saya kasih semacam motivasi dan sebagai saran juga bagi para mahasiswa, khususnya yang PTI ini, bahwa jangan bosan-bosan belajar, karena walaupun yang saya kasihkan ini hanya teori, tapi bagi saya perlu dipahami, teori itu sangat penting bagi kalian, supaya kalian bisa menjadi landasan awal, ilmu awal untuk melangkah ke tahap selanjutnya dalam mempelajari bahasa-bahasa pemrograman atau programming dalam membuat suatu aplikasi. Cukup, saya tidak banyak lagi karena udah jam 10. Terakhir, silakan mohon aktifkan kameranya, saya mau ambil print screen layarnya. Pak, ada yang belum absen, Pak? Gak bisa lagi, saya udah kunci tadi. Coba absen di portal, bisa nggak? Nggak, di Google Meet, Pak. Belum tadi, Pak. Google Meet. Kalau di portal bisa ya? Udah, Pak, soalnya. Udah ya, oke. Nanti lah. Yang penting di portal aja. Tapi tadi saya udah simpan tadi. Oke, silakan aktifkan kameranya dulu. Kita say hello dulu. Saya nggak aktif ya, karena saya pakai. Oke lah, saya aktifkan aja lah sebentar. Sorry ya, agak kurang jelas kamera saya karena saya pakai webcam di laptop. Saya pakai HP. Oke, silakan aktifkan. Nadia, Zakiatul, Rifka, Santri, Cut Febiola, Kamila, Khailul Nailul Munar, Irawati, Maulidia. Kalau nggak aktifkan kamera berarti nggak ada orang lagi di tempat. Oke, wajahnya sehat-sehat semua ya. Oke, senyum. Senyum, satu lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Nanti kelas 03 tidak perlu lagi ngikuti perkuliahan, tapi nanti jangan lupa di absen ya di portal masing-masing ya. Yang kelas 03 jam 2 nanti jangan lupa absen. Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya nanti akan share modul materi, modul detail tentang materi yang kita bahas hari ini. Kemudian satu lagi adalah modul latihan. Ada 3, berarti nanti akan saya share via Google Classroom untuk penambahan teori dari yang kita pelajari via Google Meet pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat dalam belajar walaupun dalam bentuk daring. Silakan jumpai saya dalam minggu ini di Banda Aceh ataupun di bagi yang di PD. Silakan kontak saya kalau ingin bertanya atau diskusi secara langsung, tapi dengan syarat pakai masker. Mohon maaf, segala kekurangan. Akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah absen juga.